Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan rahmat serta hidayatnya, serta Allah limpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa hadir di majelis ilmu yang mana kita yakini sesuai yang disabdakan oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, hakikatnya dia memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Semoga termasuk kita semua ya. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pada pelajaran tafsir kita atau terjemahan Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 62 ya. Monggo sagedipun buka halaman 10. Sampun pinanggih nggih? Nggih, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini ada nun, itu ada tanda tasydid. Itu kalau dalam tajwidnya gunnah ya. Jadi membaca mendengungnya dua harokat. Wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ada mem mati, atainakum, setelahnya ada ba. Kalau dalam tajwid bacaannya adalah mendengung atau disebut dengan ikhfa syafawi. Jadi contohnya begini, khudhu ma atainakum biquwwah. Monggo. Biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaikum.
fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. Baik, kita bacakan terjemahannya ya. Ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin,
siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan atau amal yang soleh, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ayat ini hadirin sekalian, bapak-bapak, ini menerangkan bagaimana siapa saja, baik orang yang beragama Islam, orang yang beragama Nasrani, orang yang beragama Yahudi. Ini kalau orang-orang Yahudi itu dari kata hada Yahudu. Nah, hadu ini kalimatnya adalah walladzina hadu. Di dalam tafsirnya artinya adalah orang-orang yang kembali. Jadi orang Yahudi di sini adalah kaumnya Nabi Musa yang pada cerita ayat-ayat yang telah lewat, mereka ketika ditinggal uzlah oleh Nabi Musa untuk menerima wahyu di Bukit Tursina, kemudian mereka dikecohkan dengan berhala yang namanya patung sapi, anak sapi itu. Lah mereka sudah bertobat kembali mengikuti agama yang ada pada waktu itu, yaitu agama Yahudi yang diajarkan oleh Nabi Musa. Mereka mau bertobat. Kemudian wan nasoro dari kata nasoro yang suruh, orang-orang yang menolong bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika menyampaikan agama. Jadi kalau orang Nasrani itu sebenarnya adalah mulai dari umatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian wasobiina, sobi ini siapa? Ini sempalan. Seperti kalau di dalam agama Islam ada, kalau di negara kita yang besar kan NU sama Muhammadiyah. Zaman dulu itu juga sudah ada sempalan dari orang-orang Nasrani, orang Yahudi ini ya. Mereka membuat satu golongan yang namanya sobi gitu. Nah, maka perbedaan pendapat atau perbedaan memahami ayat-ayat Al-Quran, kalau sekarang kalau dulu ayat-ayat Taurat, Injil, nah, mereka juga berbeda di dalam memahami, akhirnya membuat suatu golongan yang namanya sobi ini. Lah ini semua hadirin sekalian, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha, mereka semua kalau mau betul-betul beriman kepada Allah dan mengamalkan kebaikan atau amalan yang soleh, maka ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka sendiri di sisi Tuhannya. Nah ini kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang memang betul-betul berpegang dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika mereka tidak membuat pemalsuan di dalam kitab-kitab mereka ini yang namanya kitab Taurat dan kitab Injil, pasti mereka akan beriman kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dalam kitab mereka ini sudah diterangkan nanti di akhir zaman ya, Nabi yang terakhir kali diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad, karena Ahmad ini adalah nama lain dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka ketika merasa gengsi, kenapa yang dipilih kok dari Bani Ismail bukan dari Bani Ishak, nah, mereka merasa iri dan lain sebagainya, akhirnya mereka tidak mau beriman gitu. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai, nah, Tur Sinai ya, di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi sebenarnya kaum Bani Israel atau umatnya Nabi Musa, nah, itu sudah diambil janji oleh nabinya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perintah Allah, khudhu ma atainakum biquwwah, ketika kalian sudah berjanji kepada nabi kalian yang namanya Nabi Musa, sekarang ambillah janji kalian itu dengan kuat. Maksudnya adalah kalian
betul-betul menepati janji setia kalian untuk mentaati, untuk 100% mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian, yaitu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Lah ini semua apabila orang-orang Bani Israel mau menepati janji mereka, maka ini akan menimbulkan sifat takwa di dalam kehidupan mereka. Lah ini kok diceritakan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini begitu juga apabila kita memegang janji. Sebenarnya roh-roh kita ketika di Lauhil Mahfuz sebelum diturunkan ke dunia ini, ya, sebelum diciptakannya dunia, ini kita sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum. Bukankah aku itu Tuhan kalian semua? Maka setiap rohnya manusia dan jin, ya, ini mereka mengatakan qalu bala. Ya benar ya Allah, kami menyaksikan kalau Engkau itu betul-betul Tuhan kami. Gitu. Akan tetapi ketika sudah turun ke dunia, ini ada yang diberi sukses oleh Allah di dalam memegang janjinya, itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menemui kegagalan di dalam menunaikan janji yang sudah diomongkan ketika di alam roh sana. Begitu juga kalau kita kiaskan dalam kehidupan sendiri, kita sudah memegang agama Islam, kita sudah berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pegang betul-betul dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin, nah ini pasti nanti dalam kehidupan kita akan diberi sifat yang bernama la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Kemudian ayat berikutnya hadirin sekalian, tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ayat 64 yang artinya, kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini hadirin sekalian, setelah roh-roh kita itu dijanji oleh Allah di alam sana, Lauhil Mahfuz sana, lah ternyata ketika sudah turun ke dunia, tsumma tawallaitum, kalian ternyata berpaling. Nah, bahkan kadang kita sampai sekarang pun kadang kita masih mengingkari janji kita. Kita kadang lupa kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur kehidupan kita Allah, yang memberi rezeki kita dalam kehidupan kita Allah, yang menyehatkan kita juga Allah. Lah kadang kita ini yang namanya manusia itu sok-sok ini kadang-kadang itu lupa bersyukur, lupa mentaati perintah Allah, lupa menunaikan firman-firmannya Allah. Nah ini, maka ini kita harapkan bagaimana selalu mendapatkan karunia dan juga rahmat atau kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis diceritakan baginda Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya kalian semua itu masuk surga adalah memang karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga masuk surga juga karena rahmatnya Allah? Wala ana. Nah, saya pun masuk surga karena atas kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin sekalian, termasuk bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba ini selalu diberikan sifat yang namanya istiqomah di dalam iman dan di dalam amal-amal kebaikan. Maka ini kita kalau melihat dari sisi ini, kita tidak akan sombong. Wah, aku bisa sholat jamaah full 5 waktu, aku bisa begini begitu. Kita tidak bisa sombong karena apa? Ini saya bisa taat kepada Allah, ini ya semata-mata saya ditolong oleh Allah, saya disayangi oleh Allah, saya diberi karunia oleh Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, saya tidak punya kekuatan. Nah, akhirnya kita ketika berbuat ketaatan pun menafikan, mentiadakan. Ini bukan semata-mata kekuatan dariku, bukan, tapi ini adalah semata-mata taufik serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt
faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, ayat 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Sabat itu Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi ini ceritanya hadirin sekalian, ketika Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sebagian dari Bani Israel ada yang sukanya itu mancing. Nah, maka kalau sampai sekarang pun ada orang mancing ya di kolam lele di mana, bahkan kolamnya buatan itu ya. Memang sudah tradisi dari dulu yang namanya mancing itu. Nah, makanya hadirin sekalian, mereka saking asiknya mencari ikan di laut itu sampai lupa. Kalau sekarang dia lupa sholat Jumatan, lupa sholat 5 waktu. Nah, pada waktu itu hadirin sekalian, mungkin syariatnya Nabi Musa dengan Nabi kita kan berbeda ya. Nah, pada waktu itu mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mencari ikan di hari Sabtu, dimurnikan hari Sabtu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah akhirnya apa? Lah malah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pas hari Sabtu itu ikan itu pada nongol di pinggir pantai katanya. Lah yang namanya Bani Israel ya, seperti yang saya mutolaah di kitab tafsir itu, mereka nggak mancing, nggak nyari ikan. Lah mereka membuat namanya hilah. Hilah itu apa ya? Rekayasa lah. Nah, itu dibikin jebakan atau empang itu ya. Nah, terus dibikin lorong begitu supaya ikannya masuk. Nanti ketika masuk ditutup, ngambilnya nanti ketika hari Ahad gitu. Nanti diakali, dipolitiki gitu. Loh, kita itu kan tidak mancing memang itu, kita hanya bikin kolam di pinggir laut gitu. Nah, makanya inilah diceritakan di sini. Lah, ketika mereka semakin istilahnya orang Jawa gitu, dodro gitu dibilangi Gusti Allah, kamu jangan, kalau hari Sabtu kamu khususkan untuk ibadah. Nah, lah kok malah mereka dengan cara politik seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, fakunna lahum kunu qiradatan khasiin. Waktu itu kaumnya Nabi Musa yang ngengkel dengan perintahnya Allah, tidak mentaati perintahnya Allah, yaitu dilarang mencari ikan di hari Sabtu, malah tetap membuat cara yang seperti diterangkan tadi. Akhirnya mereka dibilangi oleh Allah, difirmani oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasiin, kalian semua jadilah kera yang hina. Nah, di dalam tafsir mereka bertahan hanya sampai 3 hari. Nah, kera yang asal muasalnya dari manusia yang engkel tadi, dari kaumnya Bani Israel, hanya bertahan sampai 3 hari, yang pada akhirnya mereka mati semua. Jadi kera yang ada sekarang ini bukan dari keturunan Bani Israel, bukan. Orang Yahudi yang engkel itu bukan. Memang bentuk kera yang lain. Nah, kemudian kita di sekolah-sekolah, kita pernah mempelajari yang namanya teori Darwin ya. Nah, bahwasanya menerangkan bahwasanya manusia asalnya dari kera. Ya ini ketika diteliti memang yang namanya teori Darwin tadi, rumus teori Darwin itu memang mbah-mbahnya itu katanya termasuk dari golongan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mereka dari keluarga yang dilaknat ini. Akhirnya mereka supaya tidak merasa malu karena mbah-mbahnya kan diceritakan di dalam Al-Quran kan, akhirnya membuat teori yang namanya Darwin itu tadi. Oke, sebagian mengatakan seperti itu. Maka di sini kunu qiradatan khasiin, ini kera yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yang asal muasalnya dari kaum Yahudi yang dimarahi oleh Allah, ini sudah mati. Nah, dalam waktu 3 hari setelah didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, ayat 66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian atau orang-orang yang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya pelajaran ya beginilah,
kalau orang itu dibilangi oleh Allah Subhanahu wa taala, didhawuhi bahkan diperintahkan oleh Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan badan kita, yang menciptakan alam di sekitar kita, lah kok ngengkel bahkan membuat politik-politik tadi, lah ini nanti bisa-bisa seperti itu. Lah ini nyatanya sekarang tidak berubah jadi kera, Pak. Ada, Pak, kejadian itu. Saya pernah waktu mondok di Yaman itu dikirimi berita, bahkan ada gambarnya. Di Oman padahal itu, ya. Oman itu tetangganya Yaman lah. Kalau seperti di negara kita itu Malaysia gitu ya, negara tetangga. Itu ada salah satu keluarga, ibunya itu sudah tekun baca Al-Quran, ya, tekun sholat 5 waktu. Mungkin anaknya kurang terdidik atau bagaimana begitu. Lah ketika ba'da maghrib sang ibu sedang membaca Al-Quran, anaknya sedang nonton televisi. Nah, nggak tahu saking asiknya bagaimana, sang ibu tadi itu sudah punya kebiasaan kalau membaca Al-Quran sambil dilantunkan, dikeluarkan suaranya. Lah si anak itu merasa terganggu karena sedang asik nonton televisi. Akhirnya apa? Ibunya dimarahi, bahkan Qurannya dilempar, Pak. Allah. Seketika itu juga Allah rubah si anak perempuan tadi menjadi bentuk kera. Walaupun tidak 100%, bisa dikatakan 75% lah. Nah, langsung badannya mengecil gitu, terus ditumbuhi bulu-bulu seperti bulu kera. Sebagian ulama juga mengatakan kalau orang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kuat mengamalkan, malah membuat politik-politik yang seperti Bani Israel tadi, seperti orang-orang Yahudi tadi yang tidak taat kepada Nabi Musa, bisa juga sifatnya yang dirubah menjadi seperti sifat kera. Memang bentuknya manusia, tapi sifatnya, perilakunya, mungkin otaknya dalam berpikir ini Allah rubah menjadi seperti pemikiran sebuah kera atau seekor kera. Kemudian ayat berikutnya, ayat 67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ayat 67 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Nabi Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, maka ini hadirin sekalian, ketika kaumnya Nabi Musa yang sebagian tadi dirubah menjadi bentuk kera, yang lainnya dinasihati. Sudah kalian tidak usahlah kalian itu mengikuti orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah, dirubah jadi kera tadi. Sekarang Allah memerintahkan kalian, bentuk taubatnya apabila kalian melanggar perintah Allah, kalian tidak mentaati perintah-perintah Allah. Bentuk taubatnya adalah kalian telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih antadbahu baqarah, seekor sapi betina. Nah, inilah sifatnya Bani Israel, dibilangi langsung, dinasihati langsung oleh nabinya yang bernama Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa bukan sembarang nabi. Beliau selain menjadi nabi, menjadi rasul, bahkan ulul azmi minar rasul, pilihannya para nabi, para rasul. Mereka malah mengatakan, Musa, apakah kamu itu mengejek kami? Lah kok malah bentuk tobatnya kok menyembelih seekor sapi betina. Maka ini hadirin sekalian, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi golongannya orang-orang yang bodoh. Nah, ini yang sering disampaikan oleh guru kita almarhum Jauzairan. Allah Subhanahu wa taala apabila sudah merintahkan kepada kita, baik itu logis atau non logis ya, baik masuk akal atau tidak masuk akal, itu kita kerjakan. Minimalnya kalau kita belum mampu mengerjakannya, kita minta ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai perintah Allah ini kita jadikan bahan ejekan. Jangan sampai perintah-perintah Allah, firman-firmannya Allah, dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala itu kita jadikan bahan tertawaan. Inilah sifatnya Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang berikutnya, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi
qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanu baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ayat 68, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini Bani Israel setelah diperintahkan mereka juga mau menundukkan hawa nafsunya, tapi masih suka tanya lagi. Ya sudahlah wahai Nabi Musa, kalau begitu, kalau Tuhan kita itu memang merintahkan kita untuk bertobat dengan cara nyembelih sapi, tolong sifati, jelaskan sapi yang tipenya bagaimana. Nah inilah, jadi kalau orang itu sudah diperintah, kerjakan saja, tidak usah tanya pernik-perniknya bagaimana. Malah nanti akhirnya tidak jadi mengerjakan ini. Nah, kita diperintahkan sholat, sudah kita kerjakan sesuai kemampuan. Nah nanti tertibnya bagaimana, kita sedikit demi sedikit mempelajarinya. Nah, kalau kita hanya bertanya aja, sholat itu caranya bagaimana, ini bagaimana, ya nggak dikerjakan, ya akhirnya tanya kok nggak dikerjakan akhirnya. Nah, seperti Bani Israel ini. Maka itu Nabi Musa pun menjelaskan, Allah juga mensifati karena ini sudah diminta oleh Bani Israel. Sapi yang diperintahkan untuk disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak terlalu muda antara itu. Innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Setelah dijelaskan, Bani Israel tanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Ayat 69 yang artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Ini sebenarnya kalau Allah sudah merintahkan sapi betina yang umurnya itu tidak terlalu muda, tidak terlalu, sudah kerjakan. Sebenarnya Allah tidak menjelaskan, mengharuskan yang warnanya hitam, yang warnanya coklat, yang warnanya kuning, tidak, ya sudah seperti itu kerjakan. Nah, ini karena Bani Israel suka ngengkel tadi. Nah, ini masih tanya lagi, yang warnanya bagaimana? Innaha baqaratun safra, dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Atau kalau orang Poncol sana mungkin sapi Brahman ya. Nah, yang warnanya itu gino-gino tuh kayak gitu. Lah nanti pada akhirnya cerita ayat yang berikutnya itu ringkasannya bagaimana? Saking sulitnya mencari sapi yang banyak disifati tadi, akhirnya nggak jadi mereka. Nah, banyak bertanya, tidak jadi mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka betina yang kuning tua warnanya, bahkan bukan itu saja, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi para peternak itu kalau memandang sapi itu senang gitu, wah ini gemuk begini begitu. Nah ini pada ayat berikutnya nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, sebelum ditutup majelisnya, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo. Nggih. Nggih. Kita pernah dengar juga ketika di dalam kandungan usia 3 bulan. Nggih. Juga ada semacam perjanjian Allah seperti itu. Itu kalau memang berulang atau yang betul? Kalau di dalam kandungan sesuai hadis yang pernah kita baca, setelah si jabang bayi berusia 120 hari atau 4 bulan, di situ ditentukan kapan dia meninggal dunia, kapan dia lahirnya, bagaimana nasibnya, dia menjadi orang baik atau orang yang buruk gitu. Makanya kalau di dalam Islam itu tradisi atau amalan lah, selamatan istri yang sedang hamil atau menantu yang sedang hamil itu adalah ketika usia 44 bulan atau 120 hari. Supaya apa?
optimis kita dengan orang tuanya atau keluarganya membuat amalan, Allah takdirkan si jabang bayi yang berada di dalam kandungan itu kalau lahir Allah berikan nasib yang baik, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, kemudian dijadikan orang yang soleh atau soleha. Kalau orang Jawa itu kan mitoni ya, mitoni kan 7 bulan ya. Nah ini kalau di dalam Islam malah 4 bulan. Begitu Pak Haji, yang kita tahu. Jadi kalau perjanjian itu sudah lauhul mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah makanya ada hadis yang menerangkan al arwahu jurudun mujannadah. Roh itu sebenarnya ketika di lauhul mahfuz sana itu sudah dikumpulkan mana yang iman, mana yang tidak iman. Yang iman ya kumpul dengan roh-roh yang pada akhirnya ketika turun di dunia menjadi orang iman, yang tidak iman akhirnya juga berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman. Nggih, baik, ada yang bertanya? Nggih, monggo. Nggih. Nabi Ismail. Nggih, betul. Iya. Nggih. 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 Kalau alasan tertentu atau bagaimana, mungkin di situ ada hikmah yang kita belum paham lah, katakan ya. Eranya Nabi Musa dengan eranya Nabi Ibrahim kan berbeda loh Pak. Karena kalau eranya Nabi Ibrahim itu memang pada akhirnya diantara hikmahnya apa? Allah ingin mencontohi minimalnya korban dari Idul Adha adalah dengan kambing. Kalau dengan sapi itu mungkin kalau disyariatkan untuk umat sekarang itu kan berat. Nah, makanya di syariatnya baginda Rasulullah SAW mengumpulkan antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita korban atau udhiyah itu minimalnya adalah seekor kambing yang sudah usia 1 tahun untuk domba atau 2 tahun untuk kambing Jawa atau kambing apa itu etawa itu ya. Nah itu boleh juga kita korbannya mengikuti Nabiullah Musa, yaitu dengan seekor sapi. Bahkan kalau kita korbannya seekor sapi bisa diatasnamakan 7 orang. Nah, kalau kambing hanya 1 orang. Maka inilah syariatnya baginda Rasulullah SAW kan mengumpulkan dari mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis itu diterangkan yang namanya Al-Quran itu ya kumpulan dari 4 kitab. Ya Taurat, ya Zabur, ya Injil, ya juga Al-Quran sendiri. Ya. Nah itu kurang lebihnya seperti yang kita pahami. Bisa diterima Bapak ya? Ya. 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 Iya, iya. Nggih. Nggih. Kalau ya mestinya ada, cuman saat ini kita belum temukan referensinya dari kitab apa gitu, Pak. Nggih. Atau mungkin juga kalau kita pahami seperti yang sekarang ini syaratnya baginda Nabi, kan kalau sapi untuk 7 orang ya. Kalau domba untuk 1 orang, mungkin perbuatan dosa yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Musa bisa jadi lebih besar daripada ketika di zamannya Nabi Ibrahim. Cuman kalau Nabi Ibrahim kan memang bukan perbuatan dosa, karena memang itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana ketaatannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Putra yang sudah ditunggu-tunggu sekian lamanya ya, setelah berapa puluh tahun itu beliau baru punya putra yang namanya Nabiullah Ismail. Nah ini kok malah disuruh menyembelih. Begitu juga sebagian ahli tafsir itu mengatakan di antara hikmahnya Nabi Ismail diperintahkan disembelih supaya apa? Supaya Nabi Ibrahim itu tidak terlalu cinta kepada makhluk, tapi cintanya kepada Allah yang telah memberikan rezeki putra yang namanya Nabi Ismail. Ya wajar Pak ya, misalkan di kalangan kita lah sudah nikah ya, sekian puluh tahun, sekian belas tahun belum punya anak, begitu punya anak kan senang sekali. Ya mungkin namanya manusia, sosok akhirnya melupakan perintahnya Allah. Cuman kalau Nabi Ibrahim ya tidak sampai melupakan perintahnya Allah, karena beliau seorang nabi, seorang rasul. Nah, cuman ini menjadi pelajaran bagi umat-umat yang
setelahnya gitu. Kurang lebihnya begitu yang kita pahami. Nggih. Monggo. Nggih. Apakah ada perbedaan antara Allah sifat Rahman dan Rahim Allah? Nggih. Nggih. Ada larangan, ada pelanggaran dalam hubungan Nabi Musa. Nggih. 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 Ya. Memang secara umum sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu terhadap semua hambanya itu sama. Akan tetapi karena syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang menjadikan istimewa untuk umatnya baginda Nabi Muhammad. Salah satu contoh ya, dulu umat-umat itu tidak ada yang namanya pahala dilipat gandakan. Tapi kalau untuk umatnya baginda Nabi Muhammad, nah, dilipat gandakan. Kita keluar di jalan Allah, pahala kita dilipatkan 700.000 kali. Kalau kita sudah menikah, dilipatkan 70 kali. Allah. Dikalikan lagi gitu. Bahkan ketika kita sholat pakai sorban, sebagian lewat mengatakan sholat kita dilipatkan 70 kali. Allah. Belum lagi sholatnya ditambah pakai siwak, dilipatkan 70 kali lagi. Nah, ini katanya, ini sebagian lewat menerangkan ini sebenarnya bukan umat ini, karena Allah mengistimewakan baginda Rasulullah SAW. Lah rahmatnya Allah kepada baginda Nabi melebar, merembet kepada umat beliau. Gitu. Makanya nanti di akhirat katanya itu dalam sebuah riwayat hadis, semua umat-umatnya Nabi yang sebelum baginda Nabi tidak akan masuk surga dulu sebelum umatnya Rasulullah masuk surga. Allah. Itulah. Oke. Nggih, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Rabu pungkasan. Nggih. Nggih. Yeah. Itu yang kita ketahui, kita teliti di dalam kitab-kitab itu, hadisnya itu paling tidak hadis dhaif. Bahkan sebagian mengatakan hadis palsu, hadis maudhu kalau dalam bahasa hadis itu. Makanya kalau di Temboro setelah mempelajari hadis-hadis yang sahih, itu kitab yang kita pelajari adalah kitab yang hadisnya kebanyakannya sahih, paling tidak hasan. Adapun tolak bala, secara umum kan sudah diterangkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Kalau sholat Rebu pungkasan itu pendapat yang kuat atau pendapat yang utama itu memang tidak ada. Tapi kalau seandainya mau dikerjakan, ada juga ulama yang berpendapat seperti itu. Tinggal kita mau ikuti pendapat yang mana gitu. Cuman kalau kita tetap mengambil pendapat-pendapat yang kuat, hadis sahih, hadis hasan begitu atau hadis dhaif yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan sholat Rebu pungkasan itu ya boleh juga, itu sebagian pendapat ulama gitu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang muktamad atau yang kuat. Nggih, baik. Cukup aja ya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.